Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Bagaimana kabarnya? Semoga masih pada semangat sama belajarnya. Oh ya, untuk teman-teman, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan like dan subscribe-nya agar channel ini bisa terus berkembang membantu teman-teman dalam mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS. Di video terbaru kali ini, saya akan membahas mengenai Undang-Undang Dasar 1945 di mana merupakan dari pilar negara, dan kali ini juga saya akan membagikan nih tips trik-trik hafalan Undang-Undang Dasar. Baik, kita langsung saja mulai ke materinya. Nah, di dalam materi kali ini, highlight yang akan dibahas yaitu mengenai hakikat konstitusi, kemudian sifat dan macam-macam konstitusi, lalu konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, penyimpangan terhadap konstitusi, dan yang terakhir amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, terkait hakikat konstitusi, di mana dalam arti sempit adalah hukum dasar yang memuat aturan pokok atau aturan dasar negara, sedangkan jika melihat dalam artian luas, konstitusi adalah keseluruhan aturan yang menetapkan dan mengatur kehidupan kenegaraan melalui sistem pemerintahan dan hubungan timbal balik antara negara dan lembaga, kemudian antar negara dengan warga negaranya. Contohnya apa? Contohnya ini yaitu negara Indonesia yang dimana memiliki konstitusi berupa Undang-Undang Dasar 1945 yang digunakan untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan. Selanjutnya, konstitusi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Kita mulai dulu dari yang tertulis, di mana konstitusi tertulis ini merupakan konstitusi yang dibuat dalam bentuk dokumen tertulis atau teks hukum yang jelas dan dapat diidentifikasi. Kemudian, konstitusi tertulis ini disusun dalam satu dokumen tunggal, ya, seperti undang-undang. Kemudian dari karakteristiknya ini dapat mudah diakses oleh semua warga, gitu ya. Selanjutnya, konstitusi yang tidak tertulis itu merupakan konstitusi yang tidak ada dalam bentuk dokumen tertulis, sehingga hanya terdiri dari seperangkat norma, tradisi, kebiasaan, dan keputusan pengadilan yang telah berkembang. Kemudian dilihat dari sifatnya, konstitusi itu dapat bersifat fleksibel atau luas dan rigid atau kaku, di mana fleksibel itu berarti konstitusi dapat berubah dan diamandemen seiring dengan perkembangan zaman. Sedangkan rigid atau kaku itu lebih sulit diubah karena melibatkan persyaratan yang ketat dan banyak prosesnya, guna melindungi prinsip dan nilai dasar yang tidak boleh diubah dengan mudah oleh pemerintah yang berkuasa saat itu. Selanjutnya, teman-teman semua, masih sering nih beberapa tahun terakhir di soal-soal TWK yang menanyakan mengenai pokok pikiran dan makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, di sini saya sudah membantu teman-teman untuk membaginya dari alinea 1, 2, 3, dan 4. Nah, dalam alinea 1 ini bisa kita lihat bahwa pokok pikiran dalam alinea 1 ini menjelaskan mengenai negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan asas persatuan. Di mana asas persatuan ini dalam Pancasila itu diatur dalam sila ketiga. Kemudian negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini tertuang dalam alinea kedua, teman-teman. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini tertuang dalam Pancasila sila ke-5. Kemudian dalam alinea ketiga itu negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, di mana diatur dalam Pancasila merupakan sila keempat. Kemudian pada alinea terakhir, alinea keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana ini diatur dalam Pancasila sila 1 dan kedua. Kemudian dari segi maknanya teman-teman bisa kita jabarkan bahwa dalam alinea pertama ini menjelaskan mengenai keteguhan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. Kemudian penjajahan ini tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, serta Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa.
Kemudian makna dalam alinea kedua itu menjelaskan bahwa kemerdekaan Indonesia ini melalui pergerakan melawan penjajah dan kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan di mana harus mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan makmur. Kemudian dalam alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan adalah rahmat Tuhan yang Maha Kuasa serta keinginan bangsa Indonesia untuk memiliki kehidupan yang seimbang antara material dan spiritual. Kemudian makna dari alinea keempat, alinea terakhir ini menjelaskan mengenai fungsi dan tujuan negara seperti melindungi bangsa, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian memajukan kesejahteraan umum, dan lain-lain. Nah, teman-teman, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Konstitusi sendiri berperan penting sebagai hukum dasar tertinggi yang mencakup paduan tentang bagaimana pemerintah bekerja, bagaimana hukum dijalankan, dan bagaimana hak asasi dan kebebasan individu itu dijamin. Bisa kita lihat yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945 atau UUD Proklamasi yang berlaku pada tanggal 18 Agustus sampai 27 Desember 1945. Undang-undang ini ditetapkan dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, pada saat ditetapkannya, nah sistematika Undang-Undang Dasar ini terdiri dari pembukaan ada 4 alinea ya, terus ada batang tubuh dan terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 ayat, kemudian aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Nah, kemudian berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Kemudian bentuk pemerintahannya adalah republik dengan sistem pemerintahannya yaitu kabinet presidensial, di mana presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya, presiden ini dibantu oleh wakil presiden dan para menteri. Kemudian Konstitusi RIS ya, RIS Republik Indonesia Serikat. Ini pada tahun 1949, di mana undang-undang ini berlaku dari 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Terdiri dari Mukodimah, ada 4 alinea juga, dan batang tubuh yang terdiri dari 6 bab dan 197. Berdasarkan pasal 1 ayat 2, RIS ini bentuk negaranya adalah serikat atau federasi bisa kita bilang. Kemudian bentuk pemerintahannya yaitu republik atau sistem republik ya, republik. Kemudian sistem pemerintahannya yaitu parlementer, di mana kepala negara ini di mana presiden ini sebagai kepala negara dan perdana menteri ini sebagai kepala pemerintahannya. Selanjutnya Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950. Undang-undang ini berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, di mana dari sistematikanya terdiri dari Mukodimah 4 alinea, kemudian bab 1 yang mengatur tentang negara Republik Indonesia, bab 2 tentang alat-alat kelengkapan negara, bab 3 tentang tugas alat-alat kelengkapan negara, bab 4 tentang pemerintahan, kemudian bab 5 tentang konstituante, dan bab 6 tentang perubahan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Berdasarkan pasal 1 ayat 1, bentuk negaranya yaitu kesatuan, dan bentuk pemerintahannya ini republik, dan sistem pemerintahannya sistem parlementer. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 hasil dekret Presiden, di mana ini berlaku pada pada 5 Juli 1959 sampai tahun 2000, di mana hal ini terjadi karena gagalnya Badan Konstituante dalam menetapkan perancangan Undang-Undang Dasar, menyebabkan Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli yang salah satu hasilnya yaitu memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ketentuan mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan, kemudian pembagian kekuasaan dan sistem pemerintahannya sama seperti pada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Ini berlaku dari tahun 2000 sampai dengan sekarang. Nah, untuk sistematikanya terdiri dari pembukaan yaitu 4 alinea,
kemudian batang tubuh dari 16 bab dan 37 pasal. Nah, kemudian terdapat beberapa perubahan nih yang mendasar dalam sistem ketatanegaraannya. Nah, dimulai dari kedudukan yang sejajar dan proporsional antara presiden dan DPR, kemudian masa jabatan DPR dipertegas kembali, kemudian dilaksanakannya otonomi daerah dan penyelenggaraan pemilu oleh lembaga pemerintahan, maaf, lembaga non pemerintahan yang netral dan mandiri. Selanjutnya tentang penyimpangan terhadap konstitusi. Nah, di sini teman-teman sudah terlihat bahwa di setiap konstitusi yang berlaku di Indonesia tentunya ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi ya. Bisa kita lihat bahwa dari konstitusi Undang-Undang Dasar awal 1945 sampai 1949 ini terjadi penyimpangan di mana kekuasaan presiden ini tidak terbatas. Kemudian hanya ada wakil presiden dan KNIP sebagai pembantu presiden. Kemudian sistem kabinet juga berubah menjadi sistem kabinet parlementer. Kemudian pada konstitusi UUD RIS ini terdapat penyimpangan yaitu bentuk negara Indonesia berubah menjadi serikat. Kemudian pergantian Undang-Undang Dasar menjadi Undang-Undang Dasar RIS. Kemudian sistem pemerintahnya juga masih bersifat parlementer. Kemudian berlanjut pada UUD sementara 1950 ini, penyimpangan yang terjadi yaitu demokrasi liberal mengakibatkan persaingan yang tidak sehat, kemudian terjadinya instabilitas nasional. Kemudian terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Dekret Presiden ya, ini di mana Presiden ini membubarkan DPR. Kemudian pengangkatan Presiden itu dilakukan seumur hidup, di mana Presiden juga merangkap jabatannya, maaf, di mana terjadi rangkap jabatan oleh segala pendukung, oleh segala menteri, ini terjadi rangkap perabatan. Kemudian kekuasaan presiden tidak terbatas, dan yang terakhir itu tidak berjalannya hak budget DPR. Kemudian pada undang-undang periode sekarang, periode 1945, pada masa Orde Baru, terjadi penyimpangan juga nih. Penyimpangannya yaitu sistem demokrasinya berjalan secara feodalisme. Kemudian terjadi pembatasan aspirasi, lalu ekonomi kerakyatan tidak berjalan dan terjadi banyak KKN. KKN itu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian terakhir yaitu supremasi yang berjalan adalah kekuasaan presiden. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu disepakati nih dalam mengamandemen Undang-Undang Dasar. Di antaranya yaitu tidak boleh mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian tetap mempertahankan bentuk negara yaitu kesatuan. Yang ketiga, mempertahankan sistem presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar yang bersifat normatif dimasukkan dalam pasal. Dan yang terakhir yaitu perubahan dilakukan secara adendum. Adendum itu apa? Yaitu tetap mempertahankan naskah aslinya. Selanjutnya, tujuan dilakukannya amandemen ini yang pertama untuk memenuhi tuntutan reformasi. Kemudian yang kedua yaitu dilakukan untuk merevisi Undang-Undang Dasar 1945 dan yang ketiga supaya isi dari Undang-Undang Dasar ini bisa menjadi lebih jelas. Kemudian beberapa perbaikan dan perubahan amandemen dimaksudkan agar membatasi kekuasaan presiden, kemudian menegaskan kekuasaan legislatif, kemudian mencantumkan hak asasi manusia, kemudian menegaskan hak dan kewajiban negara, kemudian memperbarui lembaga negara, dan yang terakhir yaitu mengatur tentang otonomi daerah. Berikut tahap-tahap amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, poin penting pada setiap amandemen yaitu pada amandemen pertama tahun 1999 di mana melakukan perubahan terhadap pembatasan kekuasaan presiden. Kemudian pada amandemen kedua pada tahun 2000 mengatur tentang wewenang dan posisi pemerintah daerah, peran fungsi DPR dan menambahkan hak asasi manusia. Lalu pada amandemen ketiga pada tahun 2001 menjelaskan mengenai aturan tugas MPR, pemilu, kemudian menjelaskan pemberhentian presiden, terkait perjanjian nasional dan kedaulatan rakyat. Yang terakhir, amandemen keempat pada tahun 2002, ini menjelaskan aturan mengenai pendidikan, keuangan, kebudayaan, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semua,
trik hafal undang-undang yang saya sebutkan di awal tadi itu, di sini saya sudah membuat tabel hafalan nih, supaya teman-teman bisa mudah menghafalnya. Karena sudah diurutkan nih berdasarkan konteks-konteksnya. Seperti apa? Seperti bentuk negara ini sudah diatur pada pasal 1, kemudian seterusnya ya MPR itu di pasal kedua, pasal 3, kemudian kekuasaan pemerintahan ini dari pasal 4 dan seterusnya. Supaya apa? Supaya teman-teman ini bisa mudah dalam menghafal dan belajarnya. Nah, teman-teman bisa pause atau screenshot video ini agar bisa mudah teman-teman pelajarinya. Nah, teman-teman, DPR diatur pada pasal 19, 20, dan selanjutnya terkait DPD, terkait pemilu, terkait hal keuangan, kemudian tentang kehakiman, tentang BPK, tentang warga negara, tentang komisi yudisial. Nah, pasal 28 ini teman-teman, pasal 28 ini khusus karena ini membahas mengenai hak asasi manusia, di mana kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan sebagai dalam undang-undang. Nah, di sini poin-poinnya dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ini teman-teman, mengatur tentang agama, pendidikan, kebudayaan, sudah jelas. Ada pasal-pasalnya, pasal berapa, supaya teman-teman menjadi ingat, supaya mudah juga menghafalnya. Tentang kesejahteraan, tentang perubahan undang-undang. Nah, ini semua ya teman-teman. Teman-teman bisa screenshot atau bisa pause videonya supaya teman-teman jadi mudah belajarnya nanti. Gitu ya. Nah, baik teman-teman semua, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat membantu dalam memahami Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagai juga bekal teman-teman menghadapi tes CPNS 2023 nanti. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.